Kalau dari program selanjutnya MBG. MBG ya. ini ada wacana dipangkas jadi 5 hari. Berapa rupiah yang dihemat? Tanya sama Menteri Keuangan, betul. Sekitar 20 triliun. Tadi saya udah ceritakan, justru yang ini belum ditanya, udah saya jawab dulu. Ya. Benar, 20 triliun. Sekitar 20 triliun. Oke, kenapa akhirnya mau memotong jumlah hari MBG? Pertama memang ada variasi di daerah ya. Di mana ada yang 5 hari, ada yang 6 hari. Gitu. Yang kedua, makanannya itu kan makanan kering kalau yang hari ke-6. Jadi kita kan pemerintah ini dan BGN berupaya agar makanan yang diberikan itu betul-betul berkualitas, salah satunya itu kalau fresh. Jadi kalau makanan kering, nggak fresh, ya besoknya baru dikasih, kayaknya ini mungkin kalau bisa yang fresh saja. Yang ketiga, kembali lagi bahwa pemerintah itu kan tidak menutup mata lah terhadap perkembangan situasi dan kondisi. Disiapkan juga plan A, plan B, rancangan-rancangan kalau subsidi naik, berarti harus ada sumber pembiayaannya. Artinya ada relokasi, ada refocusing. Salah satu yang dipertimbangkan dan direncanakan itu adalah dari pengalokasian makan bergizi gratis. Oke. Ya. Nah, dalam MBG ini juga yang lagi viral nggak cuma makanannya, tapi 22.000 motor trail listriknya yang ada pengadaannya di tahun 2025 kemarin, dan udah dikonfirmasi ke Pak Purbaya bahwa tahun ini nggak ada pengadaan kembali ya, tapi yang tahun kemarinnya pengadaannya belum selesai. Gitu. Ketika ini ada, semua orang bertanya-tanya, apa urgensinya bikin pengadaan seperti ini, Pak Kodari? Kalau yang saya tahu bahwa memang perencanaannya itu pertama sudah dilakukan dari jauh-jauh hari, dari awal BGN. Nah yang kedua, motor itu direncanakan untuk kepala SPPG, untuk mobilitas, terutama daerah-daerah yang sulit. Tetapi nggak sulit pun juga kan kepala SPPG itu kan harus banyak keliling sebetulnya. Urusan dengan supplier, ngecek sekolah. Hemat saya sih yang menerima manfaat juga harus dicek tuh situasi dan kondisi seperti apa. Intinya ini merupakan bagian atau desain yang sudah berjalan lama, tapi realisasinya itu baru sekarang. Makanya ada pro kontra seolah-olah itu barang baru di tengah situasi dan kondisi ekonomi dan keuangan seperti sekarang ini. Iya, gitu. Orang mungkin berpendapat hari MBG-nya aja dipangkas buat penghematan, tapi motornya sampai 22.000 pengadaannya. Iya, karena itu sudah perencanaan lama dan sudah sebelumnya. Dan memang ada kebutuhan untuk operasional kepala SPPG, kendaraan dinas. Ya. Terakhir Pak Kodari, mungkin yang juga harus wajib banget ditanyakan adalah dinamika yang ada di kabinet. Soal isu reshuffle Pak Kodari. Menarik nih, apa evaluasi yang paling jadi perhatian Presiden kepada anggota kabinetnya sehingga isu reshuffle ini belakangan lagi menguat? Yang saya tahu Presiden kan punya program, punya target, dan beliau selalu melihat perkembangan realisasi. Dan sepengetahuan saya juga itulah patokan Presiden dalam melakukan evaluasi. Jadi dilihat ya perkembangan dari setiap program, ada kemajuan atau tidak, tepat waktu atau tidak, volumenya sesuai atau tidak. KSP sendiri juga tiap hari memberikan laporan kepada Presiden. Jadi kita punya satu lembar yang di dalamnya itu ya bergantian lah tiap hari ya topiknya ya, karena program banyak sekali. Hari ini topik ini, besok topik yang lain. Ya misalnya perkembangan dari penerima MBG, pembangunan kampung nelayan, pembangunan koperasi Merah Putih. Pembangunan koperasi Merah Putih juga ada beberapa aspek, ada aspek kelembagaan, ada aspek pembangunan fisik, dan aspek-aspek lainnya. Gitu. Jadi Presiden tiap hari itu mendapatkan laporan perkembangan dari masing-masing program. Di luar bahwa misalnya kita membantu KLKL, membantu program-program yang mengalami masalah untuk bisa dicarikan solusinya atau yang disebut sebagai debottlenecking. Jadi Presiden intinya sih akan melihat kepada pencapaian dari target. Kalau tercapai ya tentunya sih oke. Gitu. Oke. Berdasarkan temuan nih, kan kalau sekarang tadi aku sempat mention kan Pak Kodari bahwa manajemen isu strategis yang ada di masyarakat ini kan pemegang kendalinya untuk melihat ini berlayarnya akan kemana, kanan atau kiri KSP nih. Gimana KSP berperan serta dalam penentuan pengambilan kebijakan apa yang harus dilakukan, langkah strategis apa dalam isu-isu yang selagi dihadapi yang tadi Pak Kodari. Pertama kan Presiden sudah punya program prioritas. Kita tinggal kawal. Tinggal pantau aja tuh, monitor aja. Kemarin Presiden sudah menata ulang gitu, mengintegrasikan program-program kerja prioritas nasional. Ada 53 itu.
Nah, misalnya begitu saya lihat, wah ini mayoritas ada 16 item ini di SDM, energi. Ya ini juga tentunya menghadapi situasi dan kondisi ya. Artinya ada krisis, kita menyiapkan solusi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Makanya banyak banget program di situ. Saya udah otomatis langsung bicara dengan tim di KSP. Kita harus melakukan reorientasi ini. Bagaimana pengawalan-pengawalan yang ada, itu SDM-nya diperbanyak kepada Kementerian ESDM. Karena programnya banyak sekali. Banyak yang harus dipantau. Itu ya salah satunya. Nah yang kedua tentunya kita melihat potensi-potensi masalah yang akan terjadi di depan. Misalnya ketika Presiden memberikan panel interaktif digital, tahun lalu itu 1 unit per sekolah, tahun ini Presiden mau menambahkan 3 unit per sekolah. Kita mengantisipasi bahwa bagaimana dengan daya listriknya, sanggup atau tidak, begitu. Nah, begitu dicek ternyata benar, ada sekitar 70.000 yang harus ditingkatkan dayanya. Habis itu ada antisipasi lagi, bagaimana dengan tagihan listriknya? Ya, tadinya tidak ada panel interaktif digital, sekarang ada 4 panel interaktif digital. Berarti ada kemungkinan akan mengalami peningkatan dari segi tagihan. Kalau 5-10 mungkin nothing lah, merem aja kan. Tapi kalau 300.000, pening. Itu harus dihitung. Tiap bulan kalikan 12, kalikan sekian tahun. Berarti ada anggaran yang harus disiapkan untuk pembiayaannya gitu. Nah, hal-hal semacam itu yang dilakukan. Termasuk juga soal aturan-aturan itu seringkali ada aturan turunannya lagi, gitu. Dan kalau misalnya belum ada turunannya, belum bisa dilaksanakan. Nah, kita juga mengidentifikasi itu. Kalau ada aturan yang belum dibuat, aturan turunan yang belum dibuat, segera didorong untuk dibuat. Mendorong ya. Mendorong, nah, ya. Banyak yang bilang bahwa fungsinya KSPD kan juga harus, silakan Pak, minum dulu. Apa? Fungsinya, peran dan fungsinya KSP di pemerintahan itu kan somehow harus jadi devil's advocate. Ya. Itu sudah dijalankan belum sih di KSP di bawahnya Pak Kodari? Bisa devil's advocate, bisa juga memberikan saran. Kalau devil's advocate kan istilahnya kan dibandingkan kan gitu kan. Ya, bisa juga memberikan saran yang belum ada. Ya kita jalankan sering kok menyampaikan ide dan gagasan. Misalnya begini, kita mau ngurangin subsidi LPG. Nah, subsidi LPG itu gimana sih solusinya? Kalau kita kembali ke masa lalu, LPG itu kan sebetulnya kan program dari pemerintahan Pak SBY, Pak JK untuk beralih dari kompor minyak tanah kan, begitu. Nah, pada waktu itu mungkin dengan kompor listrik kita bisa menghemat dibandingkan dengan minyak tanah. Tapi dengan perkembangan harga LPG sekarang, mungkin harus ada alternatif. Misalnya nih, kita jangan LPG tapi CNG. Kenapa CNG? Karena CNG Indonesia punya banyak. Dulu CNG lebih mahal daripada LPG. Sekarang kebalikannya. CNG jauh lebih murah daripada LPG. Sementara LPG di bumi Indonesia itu jumlahnya sangat sedikit, sehingga kita tergantung impor. Gitu. Berarti apa? Berarti kita harus membangun suatu mekanisme di mana orang masak itu pakai CNG. Nah, distribusinya pada hari ini yang paling mungkin kan adalah jargas atau jaringan gas. Nah, saya baca kemarin dari program yang 53 tadi, yang saya sudah sebut tadi itu, program kerja prioritas nasional, akan ada pembangunan jargas. Yang kedua, yang pakai gas bumi itu ya berarti? Iya, gas bumi itu, CNG, gas bumi. Itu kita punya banyak itu. Nah, sekarang murah. Jauh lebih murah dari LPG. Kalau nggak salah 1:8. Kan mulai banyak rumah tangga yang juga pakai. Iya. Jadi kita harus bangun jargas sekarang ini. Itu yang dimaksud oleh Presiden, momentum krisis kita pergunakan untuk transformasi dari ketergantungan kepada luar menjadi kemandirian dalam negeri. Nah, yang kedua, kompor listrik. Nah, kita kalau bicara transformasi kepada kompor listrik, sebetulnya sekarang sebagian masyarakat kan sudah mulai menggunakan. Tetapi masyarakat menengah ke bawah itu belum pindah ke sana karena kompor listrik itu membutuhkan wattase tinggi, watt tinggi. Nah, ini pun sebetulnya sudah pernah dicoba oleh PLN. PLN membuat 2 jalur. Ada jalur untuk keperluan penerangan dan yang lain-lain, yang harganya itu yang wattasenya itu rendah, sesuai dengan kelas ekonomi dari warga tersebut, tapi dibikin juga jaringan khusus untuk kompor listrik gitu. Nah, ini adalah alternatif juga.
Kayak Kenapa? mobil listrik sekarang. Kayak gitu mobil ya. listrik. Nah, kedua, menggalakkan penggunaan mobil elektrik, motor elektrik, termasuk juga untuk melakukan transformasi dari motor yang ada sekarang ini kepada motor yang elektrik, misalnya begitu. Nah, bicara kompor listrik juga, kita bicara mengenai ya suatu, mungkin bukan mustahil ya nanti ada program konversi. Bukan mustahil ya. Kalau dulu dari kompor minyak tanah ke kompor gas, sekarang dari kompor gas misalnya Kompor listrik. kepada kompor listrik. Bukan mustahil juga. Kenapa kompor listrik lebih feasible? Karena kalau LPG kita murni beli dari luar, ketergantungan kita 75%. Tapi kalau kita bicara kompor listrik, itu kan sumber listriknya bisa dari mana saja. Bisa dari batu bara. Matahari. Batu bara kita banyak sekali. Bisa dari matahari, bisa dari sumber-sumber yang lain. Nah, yang juga sudah berjalan dan cukup mapan itu adalah biosolar. Jadi solar tapi dari sawit, kelapa sawit. Nah, Presiden meningkatkan dari B40 ke B50. Artinya apa? 50% itu dari minyak bumi, 50% dari nabati.